Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk melepas masker. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Kurniawan, saya berasal dari SMA Negeri 1 Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya di sini selaku tim kontra akan membahas tentang mosi, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai influencer dan juga bagaimana pemerintah memberikan kebijakan melalui media sosial. Baik, yang pertama, apa itu influencer? Influencer yaitu seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dan influencer memiliki suatu kekuatan dan daya tarik yang sangat-sangat mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat banyak mengikuti influencer dalam suatu hal. Contohnya dalam endorsement ataupun pengiklanan. Yang kedua, bagaimana pemerintah dapat memberikan cara dalam penyampaian media sosial melalui kebijakannya. Baik, di sini influencer sendiri merupakan salah satu alat ataupun mediator dan juga pendukung fasilitator dari adanya kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu sih tentang influencer dan bagaimana influencer bisa menyampaikan kebijakannya dengan baik. Yang harus kita ketahui adalah karakteristik dalam penyampaian influencer harusnya benar-benar dinamis. Kita tidak bisa menutup diri bahwa influencer itu memiliki daya tarik yang sangat-sangat dinamis. Bukan hanya tentang influencer itu sebuah selebgram, artis, ataupun youtuber, ataupun blogger. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasannya keberadaan influencer sangat-sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Termasuk dalam memberikan suatu argumen ataupun ajakan terhadap masyarakat. Dan ini dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya. Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwasanya pejabat pemerintah tidak semena-mena hanya memberikan instruksi kepada influencer dalam penyampaian kebijakannya, tetapi pemerintah juga ikut andil dan ikut serta dalam memberikan penyampaiannya. Namun di sini saya sudah tegaskan bahwasannya fasilitator di sini dan mediator di sini yaitu influencer. Jadi tidak semena-mena semua informasi itu disampaikan hanya oleh influencer sendiri. Itu yang perlu ditegaskan. Yang kedua, jika kita melihat sisi negatif dengan adanya media sosial, maka kita bisa dikatakan rakyat yang mengalami kemunduran. Mengapa seperti itu? Karena jika kita membahas boleh tidaknya pejabat menggunakan media sosial dalam penyampaian, saya katakan boleh. Karena pejabat pemerintah selaku rakyat milenial juga pasti akan mengalami suatu adaptasi dan juga transformasi dalam penyampaian suatu informasi. Jika kita hanya melihat dan hanya mendukung bahwasannya kebijakan pemerintah harus terus disampaikan langsung kepada masyarakat, lalu bertentangan dengan adanya pandemi dong. Jika kita memaksakan diri untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat dan juga melaksanakan langsung turun tangan ke lapangan, itu akan bertolak belakang dengan adanya protokol kesehatan. Dan juga sekarang zaman-zamannya daring atau dalam jaringan, itu memaksa kita untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam penyampaian informasi melalui teknologi tentunya. Di sini saya akan garis besarin mengenai influencer itu sendiri. Karakteristik yang harus dimiliki influencer itu memiliki berwawasan tinggi dan bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan. Bukan hanya semena-mena menyampaikan tanpa ada bobot dan tidak ada informasi yang terkandung di dalamnya. Saya setuju bahwasannya jika influencer yang seperti itu cenderung pemerintah dan masyarakat itu tidak bisa mendapatkan informasi yang real secara dan juga tidak bisa memenuhi target secara sepenuhnya. Di sini saya akan menegaskan bahwa influencer itu harus benar-benar menyampaikan informasi itu dengan baik, bukan hanya sebatas pengiklanan atau hanya sebatas penyampaian saja, tetapi bisa memberikan unsur persuasifnya. Di sini saya akan memberikan bahwasanya masyarakat itu memperhatikan dan sebagai pemerhati negara itu melakukan suatu kegiatan pasti kebanyakan dari daring ataupun online. Di sini pemerintah memberikan suatu jalan keluar yang dinamis dalam artian bisa mengikuti kebijakan dan juga kebiasaan masyarakat melalui online. Apalagi kita mengetahui tentang platform Instagram, Twitter ataupun WhatsApp. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di ketiga platform tersebut. Dan di sini sebagai alat dan juga sebagai sebuah kesempatan kebijakan itu diberikan kepada masyarakat agar mudah tersampaikan, tersalurkan dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Baik, terlepas pada siapa yang menyampaikannya, pejabat ataupun influencer itu tidak penting ya. Yang penting adalah bagaimana masyarakat mampu menerima informasi kebijakan yang telah diberikan pemerintah. Jika kita hanya melihat pejabat dan influencer saja yang memberikan tanpa ada kesadaran, maka percuma saja. Konsep apapun, mau langsung mau online, saya kira itu tidak akan bisa berkesinambungan jika masyarakat sendiri menolak tentang kebijakan tersebut.
Dan juga saya membahas tentang exposure itu sendiri. Jika kepentingan media sosial itu sangat diberikan dan sangat menjadi sebuah kebiasaan, maka kenapa untuk memberikan sebuah kebijakan itu sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat? Jika beda halnya dengan hal-hal yang berbau viral dan berbau informasi yang menyimpang, itu sangat mudah disalurkan oleh masyarakat. Lalu kenapa untuk kebijakan saja sangat sulit untuk diterima masyarakat? Dan di sini sangat-sangat diperlukan peran dari seorang influencer mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi daya tarik masyarakat dalam mengikuti kebijakan yang ada. Di sini juga bukan berarti kebijakan yang diberikan influencer itu sepenuhnya harus diterima oleh masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan, diberikan suara demokratis untuk menolak, memberikan saran, dan juga tidak mengikuti kebijakan tersebut dengan catatan harus memenuhi apa yang seharusnya ditolak oleh mereka. Tidak semena-mena harus ditolak. Yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa suatu kebijakan harus menjadi sebuah subject to change, di mana fleksibel sesuai dengan masyarakat. Saya setuju dengan hal tersebut. Tetapi saya heran kenapa Anda memberikan pernyataan bahwasannya kebijakan saja harus memberikan subject to change, harus fleksibilitas, lalu mengapa tentang penyampaian saja tidak bisa secara fleksibel? Jika kebijakannya saja sudah bisa fleksibel, lalu kenapa untuk penyampaian tidak fleksibel? Di sini ada penyimpangan informasi di mana menurut saya jika kebijakan itu sendiri bisa fleksibel, lalu kenapa penyampaiannya tidak bisa fleksibel? Saya kira di sini influencer Indonesia itu sudah mengacu pada kancah internasional, bukan hanya di Indonesia saja. Banyak influencer yang berkualitas seperti Agung Hapsah ataupun Time to One yang memberikan suatu kebijakan yang sangat-sangat baik sehingga masyarakat bisa mengikuti apa yang telah diberikan oleh influencer tersebut. Baik, di sini juga saya akan membahas tentang garis besar mengenai influencer itu sendiri. Influencer sebagai public figure yang sangat berpengaruh dalam penyampaian sesuatu, ini menjadi sebuah pemanfaatan yang baik. Untuk itu saya tegaskan sekali lagi, untuk influencer itu sendiri baik untuk pejabat pemerintah dalam menyalurkan informasi dan sebagai bentuk adaptasi transformasi teknologi. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya tegaskan, pemanfaatan ini sama sekali tidak mengurangi exposure atau kepentingan kebijakan itu sendiri. Justru dengan adanya ini sebagai sebuah transformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.